Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat full review Xiaomi Mi 10T Pro. Harganya 7 juta rupiah. Ya, saya tahu mungkin 7 juta tuh mahal ya kebilangnya. Tapi kalau kamu nggak mau 1 rupiah pun dari duit 7 juta kamu terbuang sia-sia, ya ini jawabannya. Karena ya jelas spesifikasinya ini flagship, tapi harganya saya bisa bilang ini udah murah banget. Saya review speknya cepat aja ya. Di sini chipsetnya udah flagship, bukan yang terbaru sih, tapi flagship Snapdragon yang paling baru tuh saat video ini dipublish belum nyampe ke pasar Indonesia, ya nggak? At least ini Snapdragon, bukan merek yang lain. Oke? Alasannya, monggo klik link video di kolom deskripsi. Dipakai main PUBG berjam-jam pun nyaman di sini, adem-adem aja HP-nya. Mungkin karena punya teknologi liquid cooling kali ya. RAM-nya udah 8 GB dan storage-nya lega di 256 GB, yang tipenya udah yang paling canggih juga. Beda sama RAM dan chip memori HP-HP kelas menengah ya. Ini lebih cepat dan lebih modern. Mantep. Baterainya awet 5000 mAh, artis bisa kuat 1,5 hari sampai 2 harian menurut pengalaman saya ya. Asal durasi nge-game-nya wajar, nggak kebablasan. Ngecasnya lumayan cepat, setengah jam dapat 60% dan fullnya butuh waktu sekitar 1 jam lebih 5 menitan aja. Nah, kata kuncinya kalau beli HP Mi 10T Pro ini kita dikasih charger dari box penjualannya. Dan ini artinya kalau beli HP ini tuh kita lebih ramah lingkungan. Loh, bukannya kebalik? Nah, makanya sekali lagi saya saranin klik link video yang ada di kolom deskripsi di bawah. Cari tahu alasan sebenarnya, jangan cuma manut-manut aja. Lalu di sini udah 5G ready dan udah Wi-Fi 6 ready juga, jadi ya future proof lah. Jadi buat gamers kayaknya pas ini ya, performanya hebat, baterainya kuat dan ngecharge-nya cepat. Apalagi ditambah layar luas yang sedikit di atas rata-rata di 6,67 inch dengan refresh rate hingga 144 Hz. Luar biasa. Ini refresh rate paling tinggi yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Lanjut kita ngomongin kameranya, pakai modul 108 megapiksel Samsung HMX. Ini adalah salah satu modul dengan sensor kamera yang paling luas, 0,75 inch-an, ya kurang lebih lah, 0,75 inch ya. Karena kalau yang lain, contohnya kita ambil Sony IMX682 misalnya ya, yang banyak dipakai di HP-HP kelas mid-range. Rata-rata luas sensornya tuh di 0,58 inch aja, jadi selisihnya sangat signifikan. Wah, jadi kameranya lebih keren dong. Buat saya sih mungkin lebih cocok kalau istilahnya tuh lebih fleksibel kali ya. Karena kalau kita foto-foto di kondisi pencahayaan yang normal dan hasil fotonya langsung kita upload ke sosial media, ya nggak kelihatan amat bedanya sih. Ya 11-12 sama hasil kameranya HP-HP 3 jutaan misalnya. Tapi kelebihannya pakai sensor yang lega itu, megapikselnya bisa diperbesar sampai 108 megapiksel. Jadi secara teori gambarnya bakalan lebih tajam. Dan yang kedua, ini jelas bisa nangkep cahaya lebih banyak karena lebih luas, jadi hasil fotonya lebih terang. Hukum alam ini mah. Dampaknya pas hari mulai gelap, fotonya pas maghrib aja. Nah, udah kelihatan tuh bedanya. Hasil tangkapan Xiaomi Mi 10T Pro ini lebih tajam. Ya kalau kurang jelas karena mungkin kalian nonton videonya di layar HP, boleh saya crop ya gambarnya biar lebih jelas. Lalu di kondisi yang super gelap, di mana HP-HP kelas mid-range sudah nyerah, kamera Mi 10T Pro ini masih pede-pede aja. No cahaya, no problem pokoknya. Jadi, ya itu, ini lebih fleksibel. Karena di saat kita lagi butuh hasil yang tajam di kondisi low light, Mi 10T Pro ini masih bisa perform. Apalagi pas lagi butuh gambar yang di-crop, biar lebih fokus ke objek yang penting-pentingnya aja. Nah, kelihatan nih. Atau foto di kondisi gelap gulita. Atau apaan emang ya? Hi, serem. Kemudian yang saya notice juga adalah kamera pendampingnya juga nggak asal-asalan, yaitu kamera wide angle sama kamera makronya ya. Karena besaran megapikselnya juga lebih besar. Kemudian perekaman 4K 30 frame per second-nya di sini stabil. Kalau rekam video 4K 60 frame per second atau bahkan sampai 8K sih atau 8K ya. Walau di sini ada optical image stabilization sih, tapi
ya cuma bisa ngebantu dikit aja lah kalau dibandingin sama Mi 10T biasa yang nggak ada optical image stabilization-nya. Sebagai informasi tambahan, saya juga suka sama bodi kaca Gorilla Glass 5 depan belakang HP ini yang dikunci sama frame metal solidnya. Jadi lebih tahan goresan dan lebih premium feel-nya. Layarnya juga di sini flat. Nah, ini saya suka dan ini adalah alasan utama kenapa saya pindah daily driver dari Mi 10 5G yang layarnya melengkung ke HP ini. Karena buat main PUBG lebih enak di layar flat soalnya. Dan nggak lupa motor vibratornya di sini menurut saya ini ya yang paling enak lah getarannya. Bahkan lebih enak dibandingkan getaran-getaran cintanya Samsung Galaxy S20 Ultra saya yang dulu. Ya, kalau ini harus nyobain sendiri sih. Ada near field communication, ada LED notifikasi, dan nggak lupa punya speaker stereo yang berkualitas tinggi suaranya. Dan ini penting buat saya. No, that's not impressive. Oke, sekarang kita ngomongin catatannya nih. Apa aja? Karena nggak mungkin kan bagus semua. Oke. Kalau kamu tega diadu sama HP-HP flagship belasan juta, pastinya bakalan banyak dong catatan-catatannya ya. Kayak di sini nggak ada rating anti airnya atau IP68 gitu nggak ada, jadi jangan dibawa mandi. Nggak ada wireless charging juga, nggak ada lensa zoom, apalagi lensa periscope. Nggak ada S Pen di sini, nggak ada fitur-fitur penunjang produktivitas kantoran kayak Samsung DeX misalnya. Terus bezel bawah layarnya juga di sini nggak tipis-tipis amat. Terus apalagi ya? Ya, tolong kasih tahu ya kalau ada yang kelewat. Tapi menurut saya yang langsung kerasa jelek gitu adalah kualitas layarnya yang ya jangan sama layar Super AMOLED-nya Samsung dulu lah. Sama layar AMOLED-nya Oppo Reno 5 yang lebih murah aja, ya udah keok nih layarnya si Mi 10T Pro ini. Jadi hati-hati yang kerjanya lebih sering di outdoor. Ya kalau kalian sering di indoor sih nggak terlalu masalah lah. Kemudian Mi 10T Pro ini bukan HP yang paling praktis dipakainya, cukup tebal, berat, dan besar. Kalau ya memang nggak se-ekstrim seri ROG Phone-nya Asus ya. Nggak ada slot micro SD juga di sini, dan kelemahan terakhir stoknya angin-anginan. Kadang ada, kadang goib. Jadi hanya orang yang sabar dan tidak sombong yang bisa dapetin HP ini di harga normalnya 7 juta pas. Oke? So kesimpulannya kalau kalian sultan, ya, nggak usah repot. Langsung aja beli HP-HP flagship belasan sampai puluhan juta. Karena ya jelas tingkat kepuasan, inovasi, gimmick-gimmick, fitur-fitur, tapi yang jelas gengsinya ya lebih keren daripada HP-HP yang labelnya flagship killer kayak Mi 10T Pro saya ini. Tapi buat saya pribadi, yang segala sesuatunya harus dimendang-mendingin dulu. Karena budgetnya tuh dipepet dari kanan, kiri, atas, bawah untuk keperluan-keperluan lain maksudnya. Yang kepikiran nih ya, setelah ya di tahun-tahun sebelumnya selalu pakai HP-HP flagshipnya Samsung dan baru tahun ini pensiun, kasarnya sih, ini kasarnya ya, kalau flagshipnya Samsung yang ultra-ultra itu tuh tingkat kepuasannya ya anggaplah 100% lah. Nah, Mi 10T Pro ini tingkat kepuasan saya sebagai pemakai ya, taruhlah 80%-an. Oke, ini kasarnya lah ya. Dimana poin-poin intinya atau poin-poin yang pentingnya sih kayak performa, kamera, baterai, dan lain-lain udah mantap semua di sini. Sangat memuaskan, kecuali layar. Oke. Hanya memang detail-detail pelengkap dan inovasi-inovasi terbarunya aja yang di sini nggak ada. Tapi nih ya, Mi 10T Pro harganya 7 juta. Samsung Galaxy S21 Ultra yang storage-nya 128 GB, berapa? 19 juta. Hampir bisa dapat 3 biji Mi 10T Pro ini, men. Nah, satu buat saya, satu buat istri, satu lagi buat ganjal pintu. Lumayan kan? Jadi ya, di pikiran saya ngebayanginnya buat ngejar tingkat kepuasan dari 80 ke 100%, kudu nambah budget 300%. Sekali lagi, mohon maaf ya, kalau mendang-mending kayak saya ini memang agak ribet. Jadinya ya itu, pas beli Mi 10T Pro ini tuh saya ngerasa nggak ada Rp1 pun dari duit 7 juta yang saya investasikan untuk beli HP ini terbuang sia-sia. Oke? Dikasih charger lagi, terus pakai Snapdragon. Oke, thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nico out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.